Assalamualaikum, nama saya Niken Asri Pradiva Putri. Saya dari kelas 12 RPL 1 dan dari SMK Negeri 7 Samarinda. Kali ini Niken bakal bawain dongeng legenda yang berjudul Putri Karang Melenu dan Naga Erau. Yuk dengerin ceritanya. Legenda Putri Karang Melenu dan Naga Erau. Dikisahkan sepasang suami istri dari petinggi di kampung Melanti Hulu Dusun yang selalu memohon kepada Dewata agar dikaruniai seorang anak sebagai penerus keturunannya. Pada saat itu, persediaan kayu bakar petinggi menipis akibat cuaca buruk sehingga petinggi tersebut terpaksa mengambil salah satu kasau atap rumahnya. Ketika kayu tersebut dibelah, terlihat seekor ulat kecil yang sedang melingkar di dalam belahan kayu kasau yang kemudian dipelihara dengan baik oleh petinggi tersebut. Seekor ulat kecil itulah yang merupakan wujud awal dari San. Ulat kecil tadi dipelihara dengan baik oleh keluarga petinggi Hulu Dusun. Babu Jaruma sangat rajin merawat dan memberikan makanan berupa daun-daun segar kepada ulat itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ulat itu membesar dengan cepatnya, dan ternyata ia adalah seekor naga. Suatu malam, petinggi Hulu Dusun bermimpi bertemu seorang putri yang cantik jelita, yang merupakan penjelmaan dari naga tersebut. Sang putri meminta kepada petinggi tersebut untuk membuatkan sebuah tangga agar sang putri yang sudah berwujud naga tersebut dapat meluncur ke bawah rumah. Pagi harinya, petinggi Hulu Dusun menceritakan semua mimpinya kepada sang istri. Mereka berdua lalu membuatkan sebuah tangga yang terbuat dari bambu. Ketika naga itu bergerak hendak turun, ia memberitahu agar petinggi dan istrinya mengikutinya kemanapun sang naga merayap, bahkan jika sang naga tersebut merayap sampai ke sungai. Ia juga meminta agar dia ditaburi dengan beras kuning serta membakar wijen hitam. Dan jika sang naga merayap sampai ke sungai dan telah masuk ke dalam air, petinggi dan istrinya disuruh untuk mengiringi buih yang muncul di permukaan sungai. Sang naga memberitahukan semua keinginannya dengan suaranya yang persis seperti suara putri yang didengar dalam mimpi petinggi semalam. Sang naga pun merayap menuruni tangga itu sampai ke tanah dan selanjutnya menuju ke sungai dengan diiringi oleh petinggi dan istrinya. Setelah sampai di sungai, berenanglah sang naga berturut-turut 7 kali ke hulu dan 7 kali ke hilir, dan kemudian berenang ke tepian batu. Di tepian batu, sang naga berenang ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali, dan akhirnya ia menyelam. Di saat sang naga menyelam, timbullah angin topan yang dahsyat. Air bergelombang, hujan, guntur, dan petir bersahut-sahutan. Perahu yang ditumpangi petinggi pun didayung ke tepian. Kemudian seketika keadaan menjadi tenang kembali. Matahari muncul kembali dengan disertai hujan rintik-rintik. Petinggi dan istrinya menjadi heran. Mereka mengamati permukaan sungai Mahakam dan mencari-cari di mana sang naga berada. Tiba-tiba mereka melihat permukaan sungai Mahakam dipenuhi dengan buih. Pelangi menumpukan warna-warninya ke tempat buih yang meninggi di permukaan air tersebut. Babu Jaruma melihat seperti ada kumala yang bercahaya berkilau-kilauan. Mereka pun mendekati gelembung buih yang bercahaya tadi. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat di gelembung buih itu terdapat seorang bayi perempuan sedang terbaring di dalam sebuah gong. Gong itu kemudian meninggi dan tampaklah naga yang menghilang tadi sedang menjunjung gong tersebut. Semakin gong dan naga tadi meninggi naik ke atas permukaan air, nampaklah oleh mereka binatang aneh sedang menjunjung sang naga dan gong tersebut. Petinggi dan istrinya ketakutan melihat kemunculan binatang aneh yang tak lain adalah Lembuswana. Dengan segera, petinggi mendayung perahunya ke tepian batu. Tak lama kemudian, perlahan-lahan Lembuswana dan sang naga tenggelam ke dalam sungai. Hingga akhirnya, yang tertinggal hanyalah gong yang berisi bayi dari kayangan itu. Gong dan bayi itu segera diambil oleh Babu Jaruma dan dibawanya pulang. Petinggi dan istrinya sangat bahagia mendapatkan karunia berupa seorang bayi perempuan yang sangat cantik.
Bayi itu lalu dipelihara mereka, dan sesuai dengan mimpi yang ditujukan kepada mereka, maka bayi itu diberi nama Putri Karang Melenu. Bayi perempuan inilah kelak akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu doa dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian dulu dari video Niken kali ini. See you, bye-bye.